Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mari kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan penjelasan dari para ulama terkait hadis tersebut dengan tujuan mengambil faidah. Kemudian faidah pelajaran ilmu yang kita dapatkan kita amalkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di akhir bab ke-53 dari kitab Riyadhus Shalihin, babul jam'i bainal khaufi, bab al-jam'u bainal khaufi war raja', keutamaan menggabungkan rasa takut dan rasa harap, di mana beliau pada bab ini memilih hadis-hadis yang mengandung kedua makna ini secara sekaligus. Sebelumnya hadis-hadis tentang roja, dan pada bab ini beliau rahimahullahu taala menuliskan hadis-hadis yang menggabungkan keduanya, hadis-hadis yang mencakup rasa takut dan rasa harap kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Sungguh surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sandalnya. Surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian, lebih dekat dari sandal yang kita gunakan. Wan naru mithlu dzalik, begitu pula neraka. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu memiliki dua hal ini, rasa takut dari azab Allah dan rasa harap kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya kita miliki dengan seimbang, sehingga kita berada di jalan yang benar. Karena ketika salah satunya lebih banyak dari yang lainnya, maka itu tidak baik. Ketika takutnya lebih banyak, maka kita akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika rasa harap kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, maka kita akan menyepelekan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadis yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
annal jannata aqrabu ilal abdi min syiraki na'li. Pada hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa surga itu lebih dekat dari tali sandal kalian yang digunakan. Idza ata'a rabbahu, jika hamba ini melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu dipahami. Surga lebih dekat kepada kita dari tali sandal yang kita gunakan. Kapan? Idza ata'a rabbahu, ketika seorang hamba melaksanakan ketaatan. Summa akhbara anna an-nara qaribatun aidan. Ternyata bukan hanya surga yang dekat dengan, yang lebih dekat kepada kita daripada sandal, daripada tali sandal. Neraka pun demikian. Neraka lebih dekat kepada seorang hamba dari tali sandal yang dia gunakan. Idza asallaha, ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya lebih dekat? Maksudnya lebih mudah ya. Para ulama menjelaskan ketika seorang hamba dalam ketaatan, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali satu hal, yaitu kematian. Dekat sekali dan mudah sekali antara dirinya dengan surga ketika dia melaksanakan ketaatan. Begitu juga ketika dia melaksanakan kemaksiatan, tidak ada yang menghalangi antara dirinya dengan neraka kecuali kematian. Maka poin ini memberikan pelajaran kepada kita, fala yazhadannal abdu fi qalilin minal khair. Maka jangan sekali-kali meremehkan kebaikan, meremehkan amal saleh walaupun sedikit. Fala'allahu yakunu sababan li rahmatillahi bih. Karena amal saleh yang sedikit itu akan atau bisa menjadi sebab bagi dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah dijelaskan dalam hadis lainnya dari Nabi SAW. Kisah yang masyhur, kita ambil contoh dari perbuatan yang kecil namun bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang masyhur di mana salah seorang pezina dari Bani Israel memberi minum anjing yang kehausan, di mana dia memberi minum itu bukan karena ingin dipuji manusia, juga bukan karena ingin mendapatkan ucapan terima kasih dari anjing yang diberi minum, tidak, melakukannya murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka baginya surga, diampuni dosanya. Sebaliknya, perbuatan yang ringan namun mengantarkan seseorang kepada neraka. Kisah lainnya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan masuk neraka karena dia mengunci, mengikat seekor kucing ya, dan tidak membiarkan kucing ini makan ya. Karena perbuatan tersebut menyiksa kucing, tidak membiarkannya makan, maka dia masuk neraka. Perbuatan yang ringan mengantarkan ke dalam surga, begitu juga perbuatan yang buruk walaupun ringan bisa mengantarkan ke dalam neraka. Itu perbuatan. Satu hal lagi yang perlu kita perhatikan adalah lisan, perkataan. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda dalam hadis lainnya, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba berbicara bil kalimah ya, satu kata atau beberapa kata, min ridwanillah, yang dia ucapkan itu Allah ridhoi, ma yulqilaha balan, padahal kalimat tersebut tidak dia pedulikan ya. Mungkin ucapan yang sedikit, ucapan yang ringan, mungkin hanya sapaan, mungkin hanya candaan, tapi kalimatnya ini mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala, yarfa'uhu Allahu biha darajat.
Karena ucapannya tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada hamba lain mengucapkan kalimat min sakhatillahi taala. Kalimat tersebut mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, la yulqilaha balan, di mana hamba tadi mengucapkan kalimat yang Allah murkai tanpa dia sadari, tidak memperhatikannya, yahwi biha fi jahannam, karena tidak memperhatikan ucapan sehingga Allah murka, dan karena ucapan tersebut mengantarkan dia ke dalam neraka. Hadis lainnya yang lebih jelas, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha. Seorang hamba mengucapkan satu kata, dia tidak berpikir dulu, tidak menimbang dulu apa yang dia katakan, yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ketika ucapannya tidak ditimbang dulu, ternyata ucapan tersebut buruk, maka ucapan itu membuatnya tergelincir ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka perbuatan-perbuatan baik yang mengantarkan ke dalam surga, perbuatan-perbuatan buruk yang mengantarkan ke dalam neraka, tidak ada yang boleh kita sepelekan. Fala yazhadanna al-'abdu fi qalilin minal khair wala fi qalilin minasyarri an yajtanibah. Ya. Perlu kita perhatikan. Maka sekali lagi, surga itu dekat ketika kita melaksanakan ketaatan. Tapi di saat yang sama, neraka juga bisa sangat dekat ketika kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, pelajaran pada hadis ini, dalilun wadih ala anna ta'at musilatun ilal jannah wal ma'asi muqarribatun minan nar. Hadis ini memberikan pelajaran yang jelas bahwasannya ketaatan mengantarkan seorang hamba ke dalam surga, dan kemaksiatan mengantarkan seorang hamba ke dalam neraka. Kemudian pelajaran lainnya, wa fihi anna tahsilal jannati sahlun bi tashihil qasdi wa fi'lit ta'ah. Bahwasannya mendapatkan surga itu mudah ketika kita memperbaiki niat, ya, dan melakukan ketaatan. Wan naru kadzalik bimuwafaqatil hawa wa fi'lil ma'siyah. Dan neraka juga mudah dekat ketika kita mengikuti hawa nafsu dan melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu memperhatikan amal saleh walaupun itu kecil. Di antara para ulama menjelaskan bahwasannya syaitan itu sering menggoda kita. Ketika kita melakukan ketaatan, maka dia mengatakan kepada kita, ketaatan ini sudah cukup, tidak perlu kau tambah. Ini sering terjadi dalam salat wajib. Betapa banyak kaum muslimin setelah melaksanakan salat wajib merasa tidak butuh dengan salat sunnah, merasa cukup. Padahal salat yang dia kerjakan belum tentu sempurna. Begitu juga dengan kemaksiatan. Syaitan mengatakan kepada kita, kerjakan saja kemaksiatan yang ringan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari selalu menghadirkan makna pada hadis ini, pelajaran dari hadis ini, sehingga kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.